Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi-materi dari mata kuliah ekonomi mikro dan makro. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi, perkenalkan saya Farida, mahasiswa akuntansi syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Adapun materi-materi yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu pertama mengenai pendapatan nasional, yang kedua mengenai uang, yang ketiga perekonomian tiga sektor, yang keempat inflasi, dan kelima yaitu pengangguran. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pendapatan nasional. Nah, apa sih pendapatan nasional ini? Jadi, pendapatan nasional adalah pendapatan seluruh rumah tangga dalam satu tahun. Lalu, bagaimana cara menghitung pendapatan nasional ini? Ada tiga cara. Yang pertama yaitu dengan pendekatan produksi. Nah, dari rumus yang ada di samping, diketahui P itu sama dengan harga barang atau jasa yang diproduksi. Sedangkan Q itu merupakan jumlah barang atau jasa yang diproduksi dalam satu tahun tersebut. Nah, yang kedua yaitu dengan pendekatan pendapatan. Secara umum ada 4 sumber pendapatan. R itu gaji, W itu sewa, I itu investasi, dan P itu pendapatan yang bersumber dari usaha. Nah, yang ketiga yaitu dengan pendekatan pengeluaran, di mana C itu sama dengan konsumsi, I itu investasi, G itu pengeluaran pemerintah, sedangkan X dikurang M itu adalah rasio ekspor-impor. Tujuan menghitung pendapatan nasional. Yang pertama itu untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, untuk membandingkan kemajuan perekonomian antar negara. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara dan nantinya akan dijadikan landasan untuk membuat suatu kebijakan. Nah, yang keempat itu untuk menentukan kontribusi berbagai sektor perekonomian. Yang kelima yaitu untuk mendapatkan informasi terkait kemakmuran masyarakat. Keenam, membantu pemerintah untuk melakukan evaluasi terkait perubahan yang terjadi. Materi selanjutnya yaitu mengenai uang dan lembaga keuangan. Apa sih uang itu? Uang adalah alat pembayaran yang sah dan dapat diterima secara umum. Nah, adapun kriteria benda yang layak dijadikan sebagai uang atau alat pembayaran, yang pertama itu dapat diterima secara umum. Yang kedua itu mudah disimpan. Yang ketiga mudah diangkut. Yang keempat mudah dibagi. Yang kelima tidak mudah rusak. Yang keenam mempunyai kestabilan nilai. Dan selanjutnya yaitu fungsi, jenis, dan nominal uang. Yang pertama kita membahas mengenai fungsi uang. Jadi fungsi uang itu ada 3. Yang pertama itu sebagai alat pembayaran. Nah, ini merupakan fungsi nyata atau fungsi asli dari uang, yaitu sebagai alat pembayaran. Yang kedua sebagai alat tukar dan alat ukur. Fungsi uangnya ini sebagai pengganti sistem barter, karena sistem tersebut dirasa kurang tepat untuk menentukan mana barang yang sejenis untuk dapat ditukar. Nah, kedua yaitu sebagai alat penyimpan nilai. Jadi, uang berfungsi untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu jenis-jenis uang. Yang pertama uang kartal. Uang kartal berupa uang logam dan uang kertas. Sedangkan uang giral adalah uang yang berupa simpanan di bank. Selanjutnya yaitu mengenai nilai uang. Yang pertama nilai nominal. Nilai nominal ialah nilai asli yang tertera pada uang tersebut. Nah, yang kedua yaitu nilai intrinsip. Nilai intrinsip adalah nilai uang yang dari bahan bakunya. Yang ketiga itu nilai real. Nilai real ini merupakan daya beli uang terhadap barang atau jasa. Yang keempat yaitu nilai kurs. Nilai kurs itu merupakan nilai tukar dengan mata uang negara asing. Lembaga keuangan.
Ada dua jenis lembaga keuangan. Yang pertama itu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang salah satu fungsi dan wewenangnya untuk menghimpun dan menyalurkan uang. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan yang hanya memiliki fungsi dan wewenang untuk menghimpun dan menyalurkan uang. Materi selanjutnya yaitu perekonomian 3 sektor. Perekonomian 3 sektor ini mencakup pemerintah, masyarakat, dan perusahaan. Lalu bagaimana sih hubungan ketiganya? Mari kita lihat pada gambar di samping. Dari gambar di samping ini, kita dapat melihat gambaran singkat mengenai hubungan antar ketiganya, di mana masyarakat dan perusahaan ini memberikan pajak kepada pemerintah, sedangkan pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat dan perusahaan. Adapun hubungan perusahaan dan masyarakat ini, di mana perusahaan menyediakan lowongan pekerjaan untuk masyarakat, dan masyarakat memberikan tenaga kerja untuk perusahaan. Nah, demikianlah gambaran singkat mengenai hubungan ketiga sektor ini. Materi ini juga mencakup mengenai penerimaan dan pengeluaran negara. Yang pertama itu penerimaan negara. Penerimaan negara bersumber dari 3 sumber. Yang pertama itu dari pajak. Pajak ini mencakup pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak cukai atau bea cukai. Sumber kedua yaitu dari PNBP atau pendapatan negara bukan pajak. Biasanya ini bersumber dari laba BUMN atau badan usaha milik negara. Yang ketiga itu bersumber dari hibah atau penghasilan berupa hadiah. Biasanya ini berupa pinjaman yang tidak perlu dikembalikan. Pengeluaran negara. Pengeluaran negara itu ada 2. Yang pertama pengeluaran rutin. Biasanya ini berupa pembayaran gaji PNS, Polri, TNI, atau membeli barang berupa mobil PNS. Nah, yang pengeluaran berupa pembangunan yaitu ada 2. Bisa yang pembangunan fisik dan non-fisik. Yang fisiknya itu bisa misalnya berupa pembangunan jalanan. Yang non-fisiknya itu seperti beasiswa. Selanjutnya yaitu inflasi. Apa sih inflasi ini? Jadi, inflasi ialah naiknya harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Adapun kebalikan dari inflasi yaitu deflasi, ialah penurunan harga barang dan jasa secara terus-menerus. Adapun faktor-faktor penyebab inflasi, yang pertama itu jumlah uang yang beredar terlalu banyak. Yang kedua, perilaku masyarakat. Masyarakat cenderung lebih memilih berbelanja barang-barang impor sehingga barang-barang dalam negeri itu tidak laku atau tidak naik harganya. Yang ketiga yaitu bencana alam. Misalnya terjadi banjir atau gempa bumi yang merusak lahan pertanian. Hal ini dapat menyebabkan terjadi naiknya harga padi tersebut. Yang kedua selanjutnya yaitu defisit APBN. Biasanya belanja negara terlalu banyak. Yang kelima yaitu kenaikan pajak. Jika pajak suatu barang mahal, maka sudah pasti harga jualnya pun akan menjadi mahal pula. Yang keenam yaitu kebijakan pemerintah. Misalnya pemerintah mencabut subsidi terhadap BBM. Nah, otomatis harga BBM tersebut akan normal dan ini akan sangat memberatkan bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu pengangguran. Apa sih pengangguran ini? Jadi, pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak terserap lapangan kerja. Lalu, apa angkatan kerja itu? Angkatan kerja adalah orang-orang yang berusia minimal 15 dan maksimal 65 tahun, kecuali ibu rumah tangga. Namun, ibu rumah tangga yang telah bercerai itu sudah termasuk dalam angkatan kerja dan wajib bekerja.
Jenis-jenis pengangguran. Ada beberapa jenis pengangguran. Yang pertama itu pengangguran friksional. Pengangguran ini terjadi karena orang-orang tersebut sengaja menganggur karena suatu alasan tertentu. Nah, bisa saja karena mereka merasa pekerjaan yang ada tidak cocok dengan dirinya. Yang kedua yaitu pengangguran signikal. Pengangguran ini terjadi karena adanya kemunduran ekonomi. Bisa saja orang-orang tersebut terkena PHK sehingga menganggur. Yang ketiga yaitu pengangguran struktural. Pengangguran ini terjadi karena adanya perubahan struktur ekonomi. Selanjutnya yaitu pengangguran teknologi. Pengangguran ini terjadi karena penggunaan teknologi baru. Jadi orang-orang yang sebelumnya bekerja itu digantikan dengan teknologi terbaru. Selanjutnya yaitu pengangguran setengah menganggur. Jadi pengangguran setengah menganggur ini adalah orang-orang yang bekerja di bawah 7 jam per hari. Adapun pengangguran terbuka ialah pengangguran yang benar-benar menganggur atau benar-benar tidak memiliki pekerjaan. Sedangkan pengangguran tersembunyi adalah pengangguran yang kelihatannya bekerja namun nyatanya tidak memiliki gaji. Serta pengangguran musiman. Ini merupakan jenis pengangguran yang terakhir, yaitu pengangguran musiman. Pengangguran musiman ini adalah pengangguran yang terjadi karena perubahan musim. Biasanya ini terjadi pada petani karena perubahan musim sehingga tidak dapat bercocok tanam.